Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Fatih rahimakumullah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'matal imani wal islam wa razaqana ni'matal ibadah fi syahris siyam syahri ramadhanil mubarak. Salatan wa salaman ala habibinal mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'al huda. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, yaitu mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh keberkahan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta kerabatnya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara serangkaian amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan adalah ibadah i'tikaf. Walaupun ibadah i'tikaf ini dapat dilakukan sepanjang tahun, tetapi terkhusus di bulan suci Ramadan maka sangat dianjurkan. Oleh karena itu, baginda Muhammad SAW pernah bersabda, "Man i'takafa ma'i falya'taki fil ashrul awakhir." Yang artinya, barang siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, maka beriktikaflah di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sahabat Al-Fatih rahimakumullah, pada kesempatan ini Bapak ingin mengajak kita semua untuk mengkaji tentang i'tikaf. Selanjutnya ingin memotivasi kita semua untuk menghidupkan amalan yang satu ini yang begitu dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat Al-Fatih, pada kajian kali ini Bapak akan membagi pembahasan menjadi 4 bagian. Yang pertama tentang pengertian i'tikaf, yang kedua tentang hukum i'tikaf, yang ketiga tentang dalil disyariatkannya ibadah i'tikaf, dan yang keempat tentang tata cara ibadah i'tikaf. I'tikaf secara bahasa adalah berdiam diri di suatu tempat. Namun secara istilah fikih, i'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dengan niat khusus, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum i'tikaf adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi hukum i'tikaf bisa berubah menjadi wajib ketika seseorang bernazar untuk beriktikaf, dan bisa berubah menjadi haram ketika i'tikaf dilakukan oleh seorang perempuan tanpa izin dari suaminya. Dan i'tikaf juga bisa dihukumi sebagai makruh ketika dilakukan oleh seorang perempuan walaupun sudah mendapatkan izin dari suaminya, tetapi berpotensi menyebabkan fitnah di sekitarnya. Berkaitan dengan dalil i'tikaf, disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Yang artinya, dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian sedangkan kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid. Kemudian disebutkan di dalam hadis bahwasanya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allahu thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih, rawahu Muslim. Yang artinya bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW beriktikaf di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan
sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf setelah wafatnya beliau. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Al-Fatih rahimakumullah. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang tata cara ibadah i'tikaf. Agar i'tikaf kita sah, ada beberapa ketentuan fikih yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah terkait rukun i'tikaf. Untuk rukun i'tikaf terdiri dari 4. Yang pertama niat, yang kedua berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tumakninah sholat. Yang ketiga dilakukan di masjid, maka tidak sah i'tikaf seseorang selain di masjid. Yang keempat adalah orang yang beriktikaf. Adapun syarat sah orang yang beriktikaf yaitu ia harus beragama Islam atau Muslim, kemudian ia berakal sehat, dan ia harus suci dari hadas besar. Adapun untuk niat i'tikaf sebagai berikut. Untuk niat i'tikaf sunnah, maka lafalnya adalah nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat i'tikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Sementara untuk niat i'tikaf yang dinazarkan karena hukumnya sudah berubah menjadi wajib, maka bunyi niatnya sebagai berikut. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi fardhon lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat untuk i'tikaf di masjid ini fardu atau wajib karena Allah Ta'ala. Adapun amalan yang boleh dilakukan saat i'tikaf adalah sebagai berikut. Seseorang yang sedang beriktikaf dengan berdiam diri saja, ia sudah termasuk kategori seorang yang sedang i'tikaf. Tetapi sebaiknya kegiatan i'tikaf diisi dengan amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat wajib dan sholat sunnah, kemudian berzikir dan berdoa, membaca Al-Quran, belajar tentang ilmu-ilmu agama, dibolehkan makan dan minum di masjid secara wajar di malam-malam Ramadan, tidur untuk menjaga tenaga agar tetap fit, dan keluar sejenak jika ada kebutuhan mendesak seperti buang air, wudhu, atau hal yang tidak mungkin dilakukan di masjid. Adapun hal-hal yang membatalkan i'tikaf yaitu hilang akal seperti gila, pingsan, mabuk, kemudian berhubungan suami istri, haid atau nifas bagi perempuan, murtad atau keluar dari Islam, keluar dari masjid tanpa alasan syar'i atau kebutuhan yang mendesak, dan yang terakhir, niat membatalkan i'tikaf secara sadar. Sahabat Al-Fatih rahimakumullah. Setelah kita mengkaji tentang ibadah i'tikaf, baik tentang pengertian, hukum, dalil, tata cara dan keutamaannya, maka mari kita niatkan untuk menyempatkan diri kita untuk beriktikaf di bulan Ramadan tahun ini, walaupun hanya 1 malam saja atau hanya beberapa jam saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita untuk dapat memaksimalkan ibadah di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat dan menambah hazanah keislaman kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Sekolah Al-Fatih TV. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.